Pegunungan dan dataran penuh dengan orang-orang, tidak, harus dikatakan bahwa semuanya adalah orang suci. Orang-orang hanyalah ras manusia. Namun, orang-orang suci mencakup semua ras orang suci di dunia suci, ras manusia, ras monster, dan ras orang suci. Sebelum memasuki makam suci, ada juga orang suci di mana-mana di pegunungan naga hitam. Namun, dibandingkan dengan situasi saat ini, tampaknya itu mengerikan. Justru karena inilah kemunculan tiba-tiba Murong Yu tidak menarik perhatian orang lain. Namun, Murong Yu memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang mengapa mereka berkumpul bersama. Namun, tidak perlu bagi Murong Yu untuk bertanya secara khusus, karena semua orang di sekitar membicarakannya. Tak lama kemudian, Murong Yu sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Semua orang ini berkumpul di sini karena kerusuhan mayat hidup di lantai 4 makam suci. Beberapa hari yang lalu, mayat hidup dari kerajaan mayat hidup keluar dan membunuh orang-orang suci di lantai 4 makam suci. Karena orang-orang suci yang tinggal di lantai 4 tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, ketika mayat hidup dari kerajaan mayat hidup keluar, orang-orang kudus ini mulai berjatuhan dalam jumlah besar. Meskipun seorang kudus yang kuat terus melewati lantai 4 makam suci, dia ingin pergi ke lantai 5. Tetapi karena kekuatan super dari kerajaan mayat hidup hampir keluar. Oleh karena itu, bahkan yang super kuat di antara orang-orang kudus hanya dapat dibunuh. Selain itu, mayat hidup ini tidak pernah bertindak sendiri, seringkali dalam kelompok, dan orang-orang kudus hanya dapat berbalik dan melarikan diri ketika mereka melihatnya. 3 hari, hanya dalam 3 hari, tidak ada orang kudus di lantai 4 makam suci. Kecuali orang-orang kudus yang melarikan diri, sebagian besar dari mereka dibunuh oleh mayat hidup. Saat ini, seluruh lantai 4 makam suci dipenuhi dengan mayat hidup. Terutama pintu masuk lantai 4 dan pintu masuk lantai 5 dijaga oleh pusat kekuatan teratas kerajaan orang mati. Orang-orang di lantai 3 tidak dapat memasuki lantai 4, tetapi orang-orang di lantai 5 atau lebih tidak berani memasuki lantai 4. Karena banyak orang telah mencoba, ingin menerobos blokade mayat hidup yang kuat. Namun, mereka baru saja melangkah masuk, dan batu giok jiwa itu hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan terjadinya situasi saat ini, orang-orang di lantai 5 atau di atasnya tidak dapat meninggalkan makam suci, dan mereka yang berada di bawah lantai 4 tidak berani memasuki makam suci. Lantai 4 telah menjadi kolam guntur yang tidak seorang pun berani masuk. Selama klan mayat hidup tidak mundur, para orang suci tidak dapat masuk maupun keluar. Kecuali beberapa orang suci yang sangat kuat menerobos masuk. Konon katanya di kerajaan mayat hidup ada yang membunuh Raja Mayat Hidup. Dan Raja Mayat Hidup itu punya identitas khusus di kerajaan mayat hidup. Itulah sebabnya kekuatan super kerajaan mayat hidup itu sangat dahsyat. Itulah sebabnya kelihatannya seperti ini. Banyak sekali orang yang mati karena orang itu. Entahlah bajingan yang mana, kalau berani membunuh Raja Mayat Hidup, jangan kabur. Sial, kalau aku tahu siapa orangnya, aku pasti akan mengikatnya dan menyerahkannya ke kerajaan mayat hidup. Ini membuat kita jadi terlambat ke makam suci. Perburuan harta karun, kuharap bajingan itu punya anak. Karena orang itu bisa membunuh Raja Mayat Hidup yang kuat, kekuatannya pasti mengerikan. Kalau sampai kata-kata ini sampai terdengar, berarti kau sudah mati. Mungkin dia ada di pihak kita. Apa yang kau takutkan? Pria itu tampak acuh tak acuh, tapi suaranya perlahan mengecil, dan akhirnya berhenti bicara. Wajah Murong Yu hitam, karena dia berada tepat di samping orang-orang yang sedang bicara. Para bajingan ini hanya mengumpatnya di depannya. Tapi Murong Yu tidak muncul. Jika dia mengungkapkan identitasnya saat ini, maka orang-orang yang bergolak ini pasti akan bergabung untuk membunuhnya. Karena orang-orang yang memarahinya bukan hanya beberapa orang ini, tetapi ada orang-orang yang memarahinya di mana-mana. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Little Lori. Sementara Murong Yu tampak hitam, dia tidak bisa tidak memikirkan Little Lori, Yang Hao, Xuan Hua, Fan Jian dan yang lainnya. Terutama ketiga Little Lori, mereka semua berada di luar kerajaan mayat hidup. Aku bertanya-tanya apakah mereka telah melarikan diri. Ada terlalu banyak orang di sini, dan Murong Yu tidak dapat menjamin apakah ada orang kuat yang tak tertandingi yang bersembunyi di antara kerumunan. Oleh karena itu, dia tidak berani menembak melalui kerumunan. Akibatnya, dia berjalan cepat melalui kerumunan. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini, dan dia tidak menemukan Xiao Lori dan kenalan lainnya setelah setengah hari. Napas Murong Yu tiba-tiba muncul, dalam posisi ini. Ketika Murong Yu sedang mencari Xiao Lolita dan yang lainnya, beberapa murid kuil luar kuil Zhenwu yang telah memejamkan mata untuk beristirahat di tengah kerumunan tiba-tiba membuka mata mereka. Jika Murong Yu ada di sini, dia dapat menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sangat menakutkan, dan mereka benar-benar telah mencapai alam orang bijak kuno. Kuil Zhenwu adalah salah satu dari 2 tempat suci yang paling kuat untuk kultivasi dalam ras manusia. Murid tukang adalah abadi, sedangkan murid resmi, yaitu, murid kuil luar, adalah yang terburuk dari keabadian. Auzu.com murid kuil luar di alam orang bijak kuno sudah menjadi eksistensi teratas di antara murid kuil luar. Karena, selama Anda mencapai alam raja suci di atas orang bijak kuno, akan ada murid dalam yang dapat dipromosikan ke kuil Zhenwu. 5 orang sage tua membuka matanya pada saat yang sama,
lalu mengeluarkan token identitasnya untuk memastikan lokasi Murongyu, lalu satu demi satu melayang ke udara dan terbang menuju ke arah Murongyu. Tak satu pun dari mereka datang dari kuil Zenwu. Jika mereka telah menerima perintah dari kuil luar Zenwu di Kerajaan Naga Hitam, maka mereka akan bergegas ke makam suci. Namun, sebelum mereka memasuki makam suci, terjadi kerusuhan mayat hidup. Jadi mereka menunggu di pegunungan Naga Hitam. Namun, banyak hari telah berlalu, dan tidak ada jejak Murongyu. Mereka mengira bahwa Murongyu telah dibunuh oleh mayat hidup. Hanya saja napas Murongyu tiba-tiba muncul hari ini. Huh. Murongyu bergerak di antara kerumunan, tetapi tiba-tiba merasa bahwa dia terkunci oleh beberapa pikiran ilahi yang kuat. Jadi Murongyu mencibir dan berdiri diam. Begitu dia berdiri diam, 5 ahli dari kuil Zenwu muncul di sampingnya dan mengelilinginya. Alam abadi. Ketika mereka melihat Murongyu, kelima orang bijak tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Karena informasi yang mereka peroleh, Murongyu hanya berada di tingkat 3 alam abadi. Dan Murongyu memasuki makam suci hanya beberapa hari sebelum ia menerobos dari tingkat 3 alam abadi ke alam abadi. Kecepatan ini sungguh sangat buruk. Murongyu bertekad untuk memiliki kesempatan besar di makam suci. Kelima orang bijak kuno itu saling tersenyum, dan hati mereka semua aktif. Alasan mereka ingin membunuh Murongyu sebelumnya hanyalah janji dari beberapa orang di aula luar. Mereka tidak memiliki kebencian terhadap Murongyu. Tetapi jika Murongyu benar-benar memiliki kesempatan besar di makam suci, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Murongyu, perintahkan dirimu sendiri. Seorang bijak kuno melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Murongyu abadi, mereka tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang bijak kuno. Apakah kamu dari kuil Zenwu? Tak satu pun dari 5 orang bijak kuno mengenakan kostum murid-murid kuil Zenwu. Namun, Murongyu masih bisa merasakan bahwa mereka adalah murid kuil Zenwu. Karena samar-samar ia merasa ada sesuatu di tubuhnya yang memiliki hubungan yang sangat samar dengan apa yang ada di tubuh mereka. Apakah itu tanda pengenal? Hati Murongyu tergerak. Meskipun ia bergabung dengan kuil Zenwu, mustahil baginya untuk tidak mengembangkan hubungan antara teknik kuil Zenwu. Jadi, yang ada hanyalah tanda pengenal. Nak, jangan salahkan kami. Jika kau ingin menyalahkan, kau harus menyalahkan dirimu sendiri. Murid-murid tukang itu berani menyinggung para raksasa di kuil luar. Itu benar, kami benar-benar murid kuil luar kuil Zenwu. Seorang bijak kuno menyeringai muram melihat tatapan mata Murongyu yang kejam. Berhenti bicara omong kosong, bawa saja dia turun dan baca ingatannya. Aku penasaran, bagaimana dia bisa begitu menentang langit. Orang bijak kuno lainnya juga menyeringai dan perlahan mendekati Murongyu. Mereka berbicara tanpa rasa takut dan tidak takut orang lain mendengarnya. Karena pada saat yang sama mereka muncul, mereka memasang beberapa penghalang kedap suara di sekitar mereka. Aku penasaran, bagaimana kalian menemukanku? Ngomong-ngomong, aku akan dibunuh oleh kalian, bisakah kalian membuatku mengerti? Hati Murongyu sudah meledak ketika mendengar kata-kata orang bijak kuno ini. Niat membunuh yang tak berujung. Namun, dia masih berkata kepada orang bijak tua ini dengan senyuman di wajahnya. Tidak apa-apa untuk memberitahu kalian bahwa setiap token identitas memiliki jejak jiwa. Selama kami menangkap napas jiwa kalian, kami dapat merasakan keberadaan kalian dalam jarak tertentu melalui token identitas kami. Seorang orang bijak kuno tidak sabar. Kata, sambil berbicara, dia sudah mengulurkan tangannya yang besar, merobek kekosongan, dan kemudian menghancurkan kepala Murongyu dengan keras. Jadi, hanya karena kamu begitu yakin bisa membunuhku. Bukankah orang yang memintamu membunuhku memberitahumu bahwa selain senjata pemurnian surgawi dan bakat alkimia, akulah yang mengendalikan penyucian jiwaku. Penguasa waktu, Murongyu mundur selangkah dan langsung menghindari serangan orang suci tua, dan berkata sambil mencibir. Kelima orang suci kuno itu terkejut sekaligus, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Murongyu sangat menentang langit, jika mereka bisa mendapatkan kemampuan ini, mereka tidak memikirkannya, mengapa Murongyu memberitahu mereka. Bisakah rahasia ini diceritakan kepada orang lain dengan santai? Murongyu memberitahu mereka bahwa ini karena Murongyu telah memutuskan untuk membunuh mereka. Balikkan waktu dan ruang, Murongyu berdiri teguh selangkah demi selangkah, mencibir, dan kekuatan 5 waktu menyembur keluar, langsung menyelimuti 5 orang suci kuno yang tidak siap, dan langsung menjerumuskan mereka ke dalam waktu dan ruang yang berbeda. 5 orang suci kuno tingkat rendah, kekuatan tertinggi hanya orang suci kuno tingkat kedua, lihat aku membunuhmu. Murongyu mencibir, Xingluo Mietian, telah dicekik. Engah. Kelima orang yang telah dipukuli ke ruang dan waktu lain bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan kekuatan jiwa Murongyu telah menyerbu ke ruang jiwa mereka. Kemudian, sebelum mereka dapat bereaksi secara efektif, jiwa mereka telah dipotong-potong. Dengan kekuatan waktu, kekuatan jiwa, dan kekuatan dahsyat Murongyu untuk mencapai alam abadi, kelima orang bijak kuno itu telah dipenggal kepalanya dalam sekejap pertarungan. Sebenarnya, alasan mengapa kelima orang ini dengan cepat dipenggal oleh Murongyu bukan hanya karena kekuatan Murongyu, tetapi juga karena mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Murongyu, dan tidak memahami hubungan Murongyu.
Kalau tidak, jika mereka waspada dan menganggapnya serius, bahkan jika Murong Yu dapat membunuh satu atau dua orang, dia pasti tidak akan membunuh mereka semua. Yang disebut singa melawan kelinci masih harus melakukan yang terbaik, orang-orang ini dibunuh sendiri. Setelah membunuh jiwa kelima orang itu, Murong Yu melahap kekuatan jiwa mereka yang hancur. Meskipun tidak berpengaruh, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya, 5 api kacau melesat keluar, langsung membakar tubuh kelima orang itu menjadi debu. Tentu saja, Murong Yu tidak menyia-nyiakan cincin penyimpanan mereka. Mengenai hal ini, tidak ada seorang pun di sekitar yang melihat pemandangan ini mengatakan apapun. Bagaimanapun, hal seperti itu terlalu sering terjadi. Selama itu tidak memengaruhi mereka. Murong Yu baru saja mencabut pembatasan kedap suara, dan ketika dia akan terus mencari Little Lolita, pikiran ilahi yang lebih besar telah meledak ke udara, merobek kekosongan dan menekannya dengan keras. Raja Suci, Murong Yu sedikit mengernyit, dan wajahnya langsung menjadi suram. Dia telah melihat banyak napas Raja Suci, jadi dia dapat secara langsung menentukan kekuatan lawan. Sementara Murong Yu mengerutkan kening, sebuah sosok telah muncul di depan Murong Yu dari udara tipis. Napas yang besar dan tak tertandingi menyapu seperti lautan badai, dan menghantam Murong Yu, ingin langsung mencabik-cabik Murong Yu. Pada saat yang sama sosok itu muncul, sebuah tangan besar menerobos kekosongan dan dengan cepat meraih Murong Yu. Fanatik yang berani, bunuh murid kuil Zen Wuku, persetan. Saat dia berbicara, serangan itu menjadi lebih ganas dan brutal. Murong Yu sangat marah. Semua orang adalah murid kuil Zenwu, jadi mereka membiarkan orang lain membunuhnya, tetapi tidak mengizinkannya membunuh orang lain. Apa alasannya? Jika orang ini bukan kaki tangan orang-orang itu, maka dia adalah orang yang benar dan salah. Namun, orang ini adalah orang yang kuat di alam Raja Suci, dan seharusnya menjadi murid kuil Zenwu. Dengan mendengus dingin, kekuatan waktu meledak, dan segera menjerumuskan kekosongan di depan ke dalam waktu dan ruang yang berbeda. Alasan mengapa dia tidak secara langsung menghancurkan Raja Suci ke waktu dan ruang lain. Itu karena dia tahu bahwa dengan kekuatan waktunya, dia tidak dapat menghancurkan Raja Suci ke waktu dan ruang lain. Ada celah 4 alam besar antara Raja Suci dan dia akan dihancurkan olehnya sebelum kekuatan waktu mendekatinya. Dan Murong Yu meledakkan kekosongan di depannya ke dalam waktu dan ruang yang berbeda, meskipun dia akan hancur dengan cepat, tetapi dia hanya menggunakan kekuatan waktu itu untuk menghentikan serangan Raja Suci. Benar saja, tangan besar Raja Suci langsung menembus ke dalam waktu dan ruang yang berbeda. Dia sama sekali tidak dapat mencapai tubuh Murong Yu, sebaliknya, jarak dari Murong Yu semakin jauh. Oke, Raja Suci terkejut, tetapi segera bereaksi. Tangan besar itu bergetar, kekuatan waktu hancur, tetapi tangan besar Raja Suci kembali ke waktu dan ruang saat ini. Tetapi pada saat ini, Murong Yu telah mengguncang sosoknya, dan dia mundur dengan keras. Waktu di penjara, Murong Yu meraung di dalam hatinya, dan kekuatan waktu meledak, memenjarakan waktu dan ruang di depan. Merasakan keanehan ruang dan waktu saat ini, Raja Suci samar-samar mengira bahwa Murong Yu telah membalikkan ruang dan waktu di depannya. Akibatnya, tangannya yang besar bergetar lagi, dan kekuatan yang mengerikan meledak, secara langsung menghancurkan waktu pemenjaraan. Yang disebut kurungan waktu adalah untuk menghentikan aliran waktu dan tetap berada dalam ruang dan waktu asli. Sebenarnya, itu setara dengan membalikkan ruang dan waktu. Mencibir, 2 pasang sayap iblis muncul di punggung Murong Yu, dan kemudian mengepak dengan keras. Kemudian, Murong Yu menghantam kehampaan dan bergegas ke kejauhan. Ras iblis, murid Raja Suci di kuil Zenwu berteriak dengan keras, menghancurkan tanah dalam 1 langkah, dan mengguncang tubuhnya, menghancurkan kehampaan menjadi berkeping-keping, dan dengan cepat mengejarnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih Murong Yu. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Murong Yu. Hanya dalam sekejap, tangan besarnya telah menyelimuti Murong Yu, menghancurkan kehampaan di sekitar Murong Yu, dan membunuhnya. Dan aura mengerikan Raja Suci bahkan lebih mengerikan. Tekanan yang luar biasa terus-menerus menghantam tubuh Murong Yu seperti aliran air yang deras. Saat dia mengenai tubuh Murong Yu, dia telah mencapai artefak suci tingkat rendah. Ada retakan di tubuhnya, yang tampaknya retak. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, baik dalam hal kekuatan atau kecepatan, Murong Yu jauh lebih rendah daripada Raja Suci. Namun, Murong Yu tidak ingin mati, jadi dia harus melarikan diri. Pemakan jiwa, melihat bahwa serangan Raja Suci akan jatuh pada Murong Yu. Serangan jiwa yang telah lama disiapkan Murong Yu akhirnya mencekik, menebas jiwa Raja Suci. Dengan kicauan, pemakan jiwa Murong Yu telah menyerbu ke ruang jiwa Raja Suci, dan kemudian dengan cepat mencekik jiwanya. Raja Suci terkejut dan terkejut. Namun, kecepatan reaksinya juga sangat cepat, dan di bawah gerakan pikirannya, kekuatan seperti lautan badai mengalir ke ruang jiwa. Sambil melindungi jiwanya sendiri, dia mencekik kekuatan jiwa Murong Yu. Namun, dia tidak bisa terus menyerang Murong Yu. Balikkan waktu dan ruang, Murong Yu langsung menembakkan setengah dari kekuatan waktu yang tersisa kali ini, dan membanting Raja Suci dengan keras, menghancurkannya ke waktu dan ruang lain.
Pada saat yang sama, Murong Yu menghancurkan kehampaan dan bergerak melalui kehampaan. Selama dia meninggalkan ruang yang terfragmentasi ini, dia bisa memasuki Hetu Luoshu. Tertawa, Auzu.com. Namun, tepat saat Murong Yu hendak meninggalkan jangkauan kehampaan yang hancur, cahaya pedang putih dengan niat pedang yang mengejutkan melesat keluar dari kerumunan. Menghancurkan kehampaan, menghancurkan langit, memotong jarak waktu dan ruang, muncul tepat di atas kepala Murong Yu, dan jatuh lurus ke bawah. Mengejek, rambut dingin sekujur tubuh Murong Yu meledak dalam sekejap, dan tubuh yang telah terkoyak akhirnya terkoyak saat ini, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Darah tumpah di langit, cahaya pedang ini jauh lebih berbahaya daripada Raja Suci Kuil Zhenwu. Meskipun Raja Suci itu kuat, itu hanya memberi Murong Yu perasaan bahaya yang ekstrim. Tetapi cahaya pedang ini memberi Murong Yu perasaan kematian. Satu bahaya, satu kematian, semua orang tahu ancaman mana yang lebih besar. Hetu Luoshu, semesta Yin dan Yang Ding. Busur Qiankun, anak panah yang mengguncang. Dalam sekejap, Murong Yu mengorbankan harta karunnya yang paling kuat, dan membanting cahaya pedang itu dengan keras. Adapun si Guang Tianluota, Murong Yu bahkan tidak berpikir untuk menawarkannya kepadanya. Hanya ada dua orang yang ingin membunuhnya sekarang, tetapi jika dia mengorbankan rota langit cahaya ungu, kebanyakan orang di seluruh dunia suci akan memburunya. Tertawa, sementara Murong Yu mengorbankan 3 harta karun paling kuat, cahaya pedang putih lainnya naik ke langit di antara kerumunan, merobek kehampaan dan memenggalnya. Namun, target cahaya pedang ini bukanlah Murong Yu, melainkan di belakang Murong Yu. Jiwa Murong Yu telah hancur untuk menyerang Raja Suci yang telah kembali ke ruang dan waktu saat ini dari ruang dan waktu lain. Satu demi satu, 2 cahaya pedang mencapai Murong Yu dan Raja Suci hampir pada saat yang bersamaan, dan kemudian menebas mereka dengan keras. Boom, 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 3 harta karun teratas milik Murong Yu melesat maju, menghantam cahaya pedang satu demi satu. Hanya saja kekuatan cahaya pedang itu terlalu kuat. Pada saat tabrakan, kuali Qiankun Yin yang langsung terlontar dan terbang keluar. Kerusakan yang meluap langsung mengenai pikiran Murong Yu. Dia segera menghancurkan pikirannya. Murong Yu menyemburkan seteguk besar darah. Namun, saat dia memuntahkan darah, busur Qiankun dan anak panah pengguncang juga terguncang. Seketika, pikiran Murong Yu yang sudah hancur terkoyak dan berubah menjadi beberapa bagian. Wow, Hetu Luoshu bangkit tertiup angin, dan langsung melilitnya ke arah cahaya pedang. Pada saat yang sama ketika kedua belah pihak hendak bersentuhan, Hetu Luoshu tiba-tiba terbuka, dan benar-benar menelan cahaya pedang secara langsung. Vena suci kekacauan, terbakar. Membalikkan waktu dan ruang, transfer ruang. Setelah cahaya pedang memasuki Hetu Luoshu, Murong Yu segera meledak dengan berbagai cara dan dengan cepat menekannya. Namun, cahaya pedang itu masih terlalu mengerikan. Kekuatan Murong Yu saat ini tidak dapat menekannya. Oleh karena itu, dampak kerusakan yang terus-menerus meluap ada di tubuh Murong Yu, dan tubuhnya yang tertekan terus-menerus gemetar, pikirannya terguncang, dan darah menyembur liar. Pikirannya terpukul keras. Murong Yu terluka parah. Pada saat ini, dunia Hetu Luoshu hampir hancur oleh cahaya pedang itu. Namun, cahaya pedang itu hanya menyusut kurang dari seperempatnya. Jika terus berlanjut, seluruh dunia Hetu Luoshu akan tercabik-cabik dan kembali menjadi kekacauan. Dengan cara itu, Murong Yu bahkan tidak bisa memasuki Hetu Luoshu. Dan semua yang dimilikinya di Hetu Luoshu akan musnah. Oleh karena itu, hati Murong Yu tergerak, dan Hetu Luoshu segera membuka lubang yang sangat besar. Kemudian, cahaya pedang itu muncul lagi dari Hetu Luoshu. Namun, di bawah aksi ganda kekuatan waktu dan ruang milik Murong Yu, cahaya pedang ini dipindahkan ke tempat lain. Engah, sementara Murong Yu menekan cahaya pedang ini, Raja Suci yang juga diserang di sebelahnya terkejut, menyemburkan darah dan seluruh tubuhnya retak. Namun, cahaya pedang itu juga dihancurkan oleh Raja Suci dengan sebuah pukulan. Namun, Raja Suci juga tahu bahwa dia bukanlah lawan orang itu, jadi dia mendengus, melangkah keluar, dan menghilang di tempat yang sama, melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Hah! Melihat Murong Yu benar-benar memblokir serangan Jianmang, ada kengerian di antara kerumunan. Namun segera, cahaya pedang lain naik ke langit, merobek kekosongan, mengunci Murong Yu, dan menebas. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Baru saja, cahaya pedang itu telah menghabiskan kekuatan menyusuinya, dan itu hanya memindahkannya. Sekarang ada satu lagi, dia pasti akan mati. Pikiran Murong Yu hampir tercabik-cabik menjadi miliaran keping. Dia sudah terluka parah. Pada saat ini, menghadapi cahaya pedang yang mengejutkan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Murong Yu adalah berbalik dan melarikan diri. Namun, dengan kecepatannya dan kengerian cahaya pedang, dia tahu dalam hatinya bahwa dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, dia bukanlah orang yang menunggu untuk mati. Masuki Hetu Luoshu, atau teleport kembali ke alam dewa. Bahkan jika Anda memasuki turbulensi ruang angkasa, Anda akan mengenalinya. Bagaimanapun, Murong Yu telah mencapai alam abadi saat ini. Dengan rentang hidup yang tak terbatas, Murong Yu akhirnya akan keluar dari ruang yang bergejolak suatu hari nanti. Namun, tepat ketika Murong Yu ingin memasuki Hetu Luoshu dengan gagasan untuk mengambil risiko menyerbu ke ruang yang bergejolak.
Dengan kicauan, cahaya pedang lain muncul di tengah kerumunan dengan aura kehancuran yang mengerikan. Namun, cahaya pedang yang sebelumnya membunuh Siang Murong Yu berwarna putih, tetapi cahaya pedang ini berwarna biru. Kecepatan cahaya pedang Qian lebih cepat daripada cahaya pedang putih, dan kekuatan yang meletus jauh lebih mengerikan daripada cahaya pedang putih. Namun, Murong Yu tidak merasakan ancaman dari cahaya pedang Qian. Tampaknya cahaya pedang Qian ini adalah seseorang yang menyelamatkannya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Segera, idenya dikonfirmasi. Cahaya pedang Qian menghancurkan waktu dan ruang, muncul di samping cahaya pedang putih dalam sekejap, dan kemudian menebas cahaya pedang putih dengan keras. Ledakan. Setelah suara keras itu, dua pedang pecah berkeping-keping di langit. Guncangan kengerian menyapu semua arah dalam sekejap, dan kekosongan di dekatnya juga hancur. Dan itu seperti lautan badai yang menghantam lebih jauh. Engah, engah, engah. Guncangan teror berlalu seperti aliran deras. Beberapa orang suci di dekatnya tidak punya waktu untuk mundur dengan keras. Banyak dari mereka langsung terguncang menjadi awan darah dan mati bersih. Dan lebih banyak orang terlempar keluar, atau terluka parah, atau terluka ringan. Tertawa. Pada saat yang sama, cahaya pedang Qian melesat keluar dari kerumunan lagi, menghancurkan waktu dan ruang, dan bergegas ke tempat di mana cahaya pedang putih muncul. Itu sebenarnya akan membunuh orang kuat yang menyerang Murong Yu. Namun, lawannya juga super kuat, dan cahaya pedang putih juga terkoyak. Melihat dua kekuatan super dalam duel, orang-orang suci di sekitarnya tampak ketakutan, dan dengan cepat mundur, karena takut terpengaruh oleh kekuatan mereka, menyebabkan ikan kolam, dan akhirnya mati secara tidak adil. Murong Yu juga mundur dengan keras, dan tingkat kekuatan itu tidak dapat dicampur olehnya. Hanya saja dia tidak pergi dari sini. Ketika dia dengan keras mundur ke jarak yang aman, dia memperbaiki pikirannya sambil melihat ke depan. Dia cukup penasaran siapa yang sebenarnya datang untuk menyelamatkannya. Perlu dicatat bahwa pada dasarnya dia hanya memiliki sedikit teman di alam suci. Little Lori, Yang Hao, Xuan Hua, dan yang lainnya adalah teman-temannya, tetapi siapa yang memiliki kekuatan sekuat itu? Bagaimana dengan Zhao Ziqing? Ketika Zhao Ziqing melihat Murong Yu dikejar dan dibunuh, dia pasti akan menyelamatkannya. Tetapi Zhao Ziqing tidak memiliki kekuatan itu. Selain itu, meskipun dia adalah orang suci dari klan Feng, Murong Yu tahu bahwa orang-orang kuat dari klan Feng itu tidak akan membantunya. Dan justru karena orang-orang kuat dari klan Feng itulah Murong Yu tidak akan khawatir tentang kecelakaan Zhao Ziqing. Karena Murong Yu memiliki slip giok jiwa Zhao Ziqing dan slip giok pesan, selama Zhao Ziqing dalam bahaya, Murong Yu pasti akan mengirimkannya ke sana sesegera mungkin. Alasan mengapa dia tidak diam-diam menjemput Zhao Ziqing sekarang adalah karena Murong Yu tidak memiliki cukup sumber daya dan lingkungan bagi Zhao Ziqing untuk berlatih. Zhao Ziqing adalah orang suci dari klan Feng, dan dapat menggunakan sumber daya klan Feng yang sangat besar untuk berlatih kultivasi. Yang harus dilakukan Murong Yu adalah pergi ke klan Feng untuk menjemput Zhao Ziqing dari klan Feng. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang pria. Mungkinkah orang loli kecil yang melakukan tembakan? Murong Yu sedikit mengernyit. Setelah banyak pertimbangan, Murong Yu masih berpikir ini adalah yang paling mungkin. Namun, cahaya pedang Qian itu memberi Murong Yu perasaan yang familiar yang tampaknya mirip. Siapa itu? Sosok Murong Yu mundur dengan keras lagi. Karena kekosongan di depan telah dipenuhi dengan cahaya pedang Qian dan putih. Ratusan juta cahaya pedang bertabrakan, saling memukul, dan berdenting. Aura pedang vertikal dan horizontal, aura pembunuh mengejutkan, dan kekosongan itu melompat berkeping-keping. Sangat mengerikan. Tiba-tiba, sosok Qian melangkah dari tanah dan bergegas ke sisi tempat cahaya pedang putih itu dimulai. Pada saat ini, wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, Yang Lin tua. Orang tua, benar, tatapan Qian itu, dan orang yang terus-menerus mengayunkan pedang Qian adalah Lao Yang Lin, yang juga merupakan hukuman dari alam pemahaman Huaxia. Alam Raja Suci. Setelah Murong Yu berseru, dia melihat cahaya yang kuat di tubuh Old Yang Lin, dan kemudian berseru lagi. Lao Yang Lin adalah pelaksana alam kultivasi Huaxia, dan kekuatannya selalu relatif kuat. Murong Yu jarang melihatnya sejak dia mengundurkan diri sebagai pelaksana. Auzu.com bahkan Murong Yu tidak pernah melihatnya lagi setelah dia menguasai alam abadi dan alam dewa. Murong Yu bertanya-tanya lebih dari sekali apakah Lao Yang Lin telah jatuh, tetapi setiap kali pada saat hidup dan mati, Lao Yang Lin muncul untuk menyelamatkannya tepat waktu. Setiap kali, kekuatan Old Yang Lin mengejutkan Murong Yu. Murong Yu adalah benda langit yang kacau, tidak ada satupun yang memiliki fisik terkuat di dunia. Bakatnya menjadi semakin luar biasa. Namun dibandingkan dengan Lao Yang Lin, tampaknya bakatnya jauh lebih rendah daripada Lao Yang Lin. Di mana orang gila itu, beraninya kau mencegah Sekte Dewa Tianming membunuh pengkhianat di pintu, dan mencari kematian di tengah. Sebuah suara seperti badai petir membubung ke langit, dan kekosongan yang bergetar-bergetar dan hancur. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berpakaian abu-abu melangkah ke udara, bergegas menuju Old Yang Lin seperti aliran cahaya. Sekte Dewa Tianming. Wajah Murong Yu sedikit berubah, apakah mereka tahu bahwa mereka telah mengambil rota langit cahaya ungu? Beraninya kau ingin membunuhku,
aku tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan jika identitasku sebagai murid kuil Zenwu terbongkar. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Namun, Murong Yu tidak ingin bergantung pada identitasnya. Bagaimanapun, bahkan jika Sekte Dewa Tianming peduli dengan identitasnya sendiri, dia tidak akan memperlakukannya di permukaan. Namun secara diam-diam, mereka pasti tidak akan membiarkan diri mereka pergi. Terlebih lagi, Murong Yu merasakan banyak ketenangan pikiran ketika dia melihat kekuatan Sekte Dewa Tianming diserang. Paling tidak, Sekte Dewa Tianming tidak akan mengungkapkan berita bahwa dia telah memperoleh rota langit cahaya ungu. Jika tidak, Murong Yu tidak bisa tinggal di kuil Zenwu. Sambil berpikir, wajah Murong Yu sedikit muram. Karena aura kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Sekte Dewa Tianming jelas jauh lebih kuat daripada Yang Lin tua. Itu mungkin alam leluhur. Jika tidak, jika itu berada di alam Raja Suci biasa, pasti tidak mungkin untuk hampir membunuh Raja Suci kuil Zenwu dengan satu pedang. Harus dipahami bahwa sumber daya dan harta para murid yang berlatih di kuil tidak sebanding dengan murid sekte lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa para murid bijak kuno kuil Zenwu hampir tidak dapat mengalahkan Raja bijak dari sekte biasa. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang ingin memasuki kuil Zenwu dan memasuki sekte-sekte yang sama kuatnya. Namun, meskipun Lao Yanglin tidak sehebat pembangkit tenaga listrik Tianming Shenzong di ranah. Namun, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Dengan satu pedang, pembangkit tenaga listrik Sekte Dewa Tianming yang telah diledakkan dan dibunuh telah mundur dengan mantap. Itu tidak dapat dikatakan sebagai kekalahan, tetapi itu tidak dapat mengusir Old Yanglin. Old Yanglin memiliki keunggulan tertentu. Situasi Old Yanglin tidak baik. Murong Yu sedikit mengernyit, meskipun Old Yanglin sekarang berada di atas angin. Namun, tidak hanya ada satu orang dari Tianming Shenzong. Ada juga beberapa orang kuat di dekatnya, dan bahkan beberapa orang perlahan mendekati Murong Yu. Namun Old Yanglin adalah satu pohon yang sulit untuk didukung, dan dia tampaknya agak kuat di luar. Karena Murong Yu menemukan bahwa setiap kali Old Yanglin memotong cahaya pedang, dia akan menghabiskan banyak kekuatannya. Jika ini terus berlanjut, Old Yanglin pasti akan mati. Orang tua, mundur dulu. Murong Yu tidak ingin Old Yanglin mengambil nyawanya, jadi dia menyebarkan berita itu. Dalam prosesnya, dia telah mengguncang tubuhnya dan memasuki dunia Hetul Wushu. Boom, boom, boom. Pada saat Murong Yu menghilang, para ahli dari Sekte Dewa Surgawi yang telah menguncinya mulai bergerak. Namun, Murong Yu telah berteleportasi menjauh dari tempat itu, bagaimana dia masih bisa terkena. Tanpa kepergian Murong Yu, wajah beberapa orang di Sekte Dewa Tianming tampak sedikit suram, dan serangkaian kekuatan mengerikan membombardir mereka lagi dan lagi, langsung menghancurkan kehampaan di dekatnya. Namun, yang membuat mereka kecewa, masih belum ada jejak Murong Yu. Bunuh dia, orang kuat dari Sekte Dewa Tianming berteriak pada Yang Lin tua dengan ekspresi suram, dan segera membantainya. Jika bukan karena Yang Lin tua, Murong Yu pasti sudah lama menjadi ikan di talenan mereka. Hahaha, melihat kepergian Murong Yu, Yang Lin tua tiba-tiba tertawa, dan beberapa sinar pedang menebas dan membunuh setiap orang kuat yang menghadapi Sekte Dewa Tianming. Namun, dia berbalik dan berubah menjadi pita, melangkah di kehampaan, melesat menuju kenyamanan yang jauh. Yang Lin tua tidak khawatir tentang Murong Yu, karena dia tahu bahwa Murong Yu setidaknya adalah pelaksana alam kultivasi Huaxia dan dapat dikirim kembali ke alam kultivasi. Bunuh, orang-orang kuat dari Sekte Dewa Tianming sangat marah, dan dengan cepat mengejar mereka. Pada saat ini, Murong Yu juga melangkah keluar dari Hetul Wushu dan mengejarnya di kehampaan. Dia telah melihat bahwa Lao Yanglin berada di akhir pertempuran, dan dia mungkin dapat lolos dari kejaran pembangkit tenaga listrik Tianming Shenzong, atau dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Tidak peduli apapun situasinya, Murong Yu akan mengejar Old Yanglin. Bagaimanapun, di alam suci, Old Yanglin adalah satu-satunya teman lamanya. Murong Yu juga ingin menceritakan masa lalu dengan Yanglin. Tentu saja, yang paling membuat Murong Yu penasaran adalah mengapa kekuatan Lao Yanglin meningkat begitu cepat. Setelah mengejar dan melarikan diri, dia dengan cepat meninggalkan pegunungan naga hitam. Benar saja, seperti yang dipikirkan Murong Yu Liao, kekuatan Old Yanglin memang sangat kuat. Namun, itu adalah akhir dari panah otomatis. Pada akhirnya, karena kekuatannya terus-menerus terkuras, kecepatannya menjadi semakin lambat. Namun, orang-orang dari Tianming Shenzong semakin dekat. Boom, boom, Lao Yanglin jelas bukan orang yang bisa menangkapnya dengan tangannya. Ketika banyak orang kuat dari Sekte Dewa Tianming mengejar mereka, dia berbalik dan bertarung melawan-lawan. Namun, meskipun kekuatannya kuat, dia hanya berada di ranah Raja Suci, dan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Dewa Tianming telah mencapai ranah leluhur. Selain itu, kekuatan Old Yanglin terlalu banyak dikonsumsi. Jika lawannya hanya seorang leluhur, dia mungkin bisa membunuhnya. Tetapi pihak lain memiliki beberapa leluhur, tetapi dia bukan lagi lawan. Setelah beberapa perang, kekuatan Lao Yanglin semakin terkuras dan dia hampir kelelahan. Tetapi lawan-lawannya telah mengejarnya, mengelilinginya, dan menatap Yanglin dengan aura pembunuh. Inilah yang dia lihat setelah Murong Yu tiba. Awalnya, kecepatannya jauh lebih rendah daripada para leluhur Sekte Dewa Tianming.
Karena mereka melarikan diri dan bertarung di sepanjang jalan, kecepatan mereka melambat. Tidak, orang tua itu hampir kehabisan minyak dan lampunya sudah layu. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Murong Yu langsung berubah. Yang Lin jatuh ke dalam situasi seperti itu karena dia menyelamatkannya, dan dia pasti tidak akan membiarkan Yang Lin terbunuh. Ingin membunuhku, kamu masih lembut. Meskipun dikelilingi oleh beberapa leluhur sekte Dewa Tianming, tekanan yang mengerikan terus menekannya seperti lautan badai, tetapi Yang Lin tidak panik, tetapi mencibir lagi dan lagi. Ambil tangan dan bunuh dia. Harta karun itu mungkin ada padanya. Banyak leluhur sekte Dewa Tianming berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama mereka mengulurkan tangan besar mereka dan meraih Yang Lin di udara. Yang Lin mencibir. Sebagai makhluk yang kuat, dia mengembara dari dunia kultivasi, dunia abadi, para dewa dan dunia suci, dan mampu mencapai alam saat ini tanpa masalah. Bagaimana mungkin tidak ada trik penyelamatan hidup yang kuat? Jika tidak, dia takut dia sudah lama mati. Melihat banyaknya ahli dari sekte Dewa Tianming yang beraksi, Yang Lin mencibir dalam hatinya dan ingin menggunakan trik penyelamatan hidupnya sendiri. Namun, pada saat ini, suara Murong Yu tiba-tiba terngiang di telinganya, "Orang tua, kamu dukung aku akan menyelamatkanmu." Oke, mendengar suara Murong Yu, Yang Lin tua terkejut. Dia mungkin mengira bahwa Murong Yu telah berteleportasi kembali ke alam kultivasi, jadi dia terkejut. "Murong Yu, jangan campur tangan, kamu tidak bisa menyelamatkanku." Setelah terkejut, Yang Lin segera melewatinya. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, mereka semua adalah leluhur dan dapat dengan mudah membunuh keberadaannya. Sambil mengirimkan suara itu kepada Murong Yu, lelaki tua itu tidak berhenti menggunakan taktik penyelamatan nyawanya. Namun, pada saat ini, napas yang sangat mengerikan muncul dari udara tipis. Dalam sekejap, cahaya ungu bersinar. Cahaya ungu yang cemerlang menerangi kekosongan dalam radius ratusan juta mil seolah-olah udara ungu datang dari timur. Itu napas si Guang Tianluota. Ketika aura mengerikan ini muncul, wajah para leluhur sekte Dewa Tianming menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Kejutan itu karena mereka akhirnya melihat Purple Light Sky Rota. Selama alat tertinggi itu masih ada, mereka masih memiliki harapan untuk merebutnya. Yang mengejutkan adalah bahwa sekarang, Purple Light Sky Rota telah dikorbankan dan kota itu terbunuh. Ini adalah senjata tertinggi, bahkan jika itu hanya dihancurkan dengan santai, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, apalagi didesak untuk membunuhnya. Oleh karena itu, pada saat yang hampir bersamaan, 5 leluhur sekte Dewa Tianming menyerahkan Yang Lin. Aku melihat darah mengalir deras di salah satu dari mereka, dan napasnya sangat kuat. Kekuatan mengerikan yang tak tertandingi meledak terus-menerus, menutupi mereka, membentuk perisai dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dan mereka bahkan mengulurkan tangan besar mereka, dan meraih Purple Light Sky Rota, yang dengan cepat jatuh dari langit di atas langit. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada mengambil kembali Purple Light Sky Rota. Xingluo membunuh langit. Setelah mengorbankan Purple Light Sky Rota, Murong Yu menyerang lagi dengan serangan jiwa. Langsung meledakkan leluhur Tianming Shenzong. Perangkat ekstrim. Ketika Purple Light Sky Rota muncul, wajah Yang Lin juga menunjukkan keterkejutan. Namun, dia bukanlah orang biasa, dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Sementara pembangkit tenaga listrik Tianming Shenzong meraih Purple Light Sky Rota, dia sudah mundur dengan keras. Yang Lin tua, masuklah ke ruang harta karunku terlebih dahulu, jangan melawan. Suara Murong Yu terngiang di telinga Yang Lin tua. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan besar sedang bekerja pada tubuh Old Yang Lin. Auzu.com Lao Yang Lin tidak melawan, dan Murong Yu terseret ke dalam Hetu Luo Shu dengan suara Swiss. Pada saat yang sama, serangan jiwa Murong Yu telah menebas dengan parah pada banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Dewa Tianming. Semua perhatian pembangkit tenaga listrik dari Sekte Dewa Tianming tertuju pada Menara Tianluo Cahaya Ungu. Namun ketika Xingluo Mietian terbunuh, jiwa mereka tidak dapat menahan gemetar hebat, dan aura berbahaya muncul. Mereka langsung terkejut, dan kekuatan mereka segera kembali ke pertahanan, mencoba menghalangi serangan jiwa Murong Yu. Tentu saja, kecepatan mereka dalam menggenggam Purple Light Sky Rota melambat. Panggil. Pada saat ini, Purple Light Sky Rota, yang telah terbunuh dengan cepat menghantamnya, menghancurkan kehampaan, dan kemudian dengan cepat tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Ini direkrut kembali oleh Murong Yu. Setelah memanggil kembali Purple Light Sky Rota, Murong Yu berteleportasi dan meninggalkan tempat itu jauh. Bahkan jika jiwa Murong Yu mencapai 3 bintang, akan sulit untuk membunuh jiwa leluhur. Oleh karena itu, para ahli dari Sekte Dewa Tianming itu telah menyerang jiwa Murong Yu tanpa usaha apapun. Namun, setelah melarutkan serangan jiwa Murong Yu, mereka tercengang, Ziguang Tianluota, apakah itu hilang? Perangkat tertinggi Ziguang Tianluota hilang lagi. Ini membuat paru-paru para ahli dari Sekte Dewa Surgawi ini hampir meledak. Hanya saja mereka hanya bisa marah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, mereka telah memastikan bahwa Purple Light Sky Rota ada di tubuh Murong Yu. Mulai sekarang, kejar saja Murong Yu.
Sementara banyak orang kuat dari Sekte Dewa Tianming marah, aliran cahaya menerobos kehampaan dan melesat dari kejauhan. Orang-orang ini tertarik oleh Purple Light Sky Rota. Apakah senjata tertinggi itu dikumpulkan oleh kalian? Orang-orang ini tidak melihat senjata tertinggi setelah mereka datang, dan mengenai orang-orang kuat dari Sekte Dewa Tianming, seseorang bertanya. Orang-orang ini relatif sopan, tetapi beberapa orang berbeda, mereka segera menembak, mengulurkan tangan besar mereka untuk memecah kehampaan, dan menghantam orang-orang kuat dari Sekte Dewa Tianming. Hati banyak orang kuat dari Sekte Dewa Tianming sudah mengamuk, dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Orang-orang ini secara otomatis menabraknya. Dengan demikian, perang besar pecah lagi. Hanya saja semua ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Pada saat ini, Hetu Luoshu telah meninggalkan pegunungan naga hitam dan muncul di kota naga hitam. Orang tua, lukamu serius. Jangan bergerak, aku akan membantumu menyembuhkannya. Murong Yu meminta Lao Yanglin untuk duduk di tanah, dan dia duduk di belakang Lao Yanglin, dengan satu tangan diletakkan di sisinya. Saat berikutnya, kekuatan hidup seperti aliran deras mengalir ke tubuh Old Yanglin melalui lengan Murong Yu. Old Yanglin tidak melawan, dan membimbing kekuatan hidup Murong Yu untuk segera pulih dari cederanya. Dengan kekuatan Murong Yu untuk mencapai alam abadi, kekuatan hidupnya sangat menakutkan. Namun, Yanglin bagaimanapun juga adalah kekuatan super di alam Raja Suci, dan tidak sulit untuk pulih dari cederanya. Di bawah perawatan penuh Murong Yu, butuh setengah hari penuh untuk diperbaiki. Adapun kekuatan yang dikonsumsi oleh Old Yanglin, Murong Yu tidak bisa menahannya, karena dia tidak memiliki pil dan urat suci untuk memulihkan kekuatannya, dia hanya bisa mengandalkan Yanglin untuk pulih sendiri. Namun, Murong Yu masih meremehkan Patua Yanglin. Setelah menyembuhkan luka fisiknya, Patua Yanglin mengeluarkan beberapa urat suci dan langsung menelannya. Dalam waktu kurang dari sehari, kekuatannya yang hampir habis telah kembali ke puncaknya. Kesempatan apa yang dimiliki orang tua itu? Apakah dia bergabung dengan seni bela diri atau menjadi murid dari orang yang sangat kuat? Tidak hanya kekuatannya yang kuat, tetapi juga berbagai sumber daya muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Murong Yu menatap Yanglin dan berpikir dalam hati. Patua, kapan kamu naik ke alam suci? Apakah kamu bergabung dengan seni bela diri? Murong Yu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah Yanglin pulih. Yanglin menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya, aku tidak naik pada awalnya, tetapi tiba di alam suci secara tidak dapat dijelaskan. Setelah aku tiba di alam suci, aku bahkan memasuki reruntuhan. Ada berbagai kegunaan, sumber daya yang tidak ada habisnya hanya menderita karena tidak dapat meninggalkan area rahasia itu. Belum lama ini, aku hanya bisa masuk setelah aku mencapai alam Raja Suci. Yanglin meringkas kejadian selama bertahun-tahun hanya dalam beberapa kata, tetapi Murong Yu tercengang. Keberuntungan orang tua itu terlalu bagus. Murong Yu tidak mempercayainya secara naluriah, tetapi tidak perlu menipunya jika dia ingin datang ke Old Yanglin. Pada akhirnya, dia hanya merasa bahwa keberuntungan Old Yanglin sangat tinggi. Apakah kamu merasa bahwa aku beruntung? Melihat ekspresi Murong Yu, Old Yanglin tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Aku memasuki reruntuhan, memungkinkanku untuk dengan cepat mencapai keadaan Raja Suci. Di mata orang lain, aku beruntung. Memang sangat tinggi, tetapi siapa yang tahu bahwa aku hidup dan mati di reruntuhan? Setiap hari aku berada di ambang hidup dan mati. Ketika berbicara tentang ini, Old Yanglin tidak dapat menahan ekspresi ngeri di wajahnya. Itu pasti karena pengalaman di reruntuhan itu terlalu mengerikan, membuatnya menjadi Raja Suci ini begitu takut. Awalnya, Murong Yu ingin kembali ke reruntuhan bersama orang tua itu, lagi pula, yang paling kurang adalah sumber dayanya. Namun melihat penampilan Lao Yanglin seperti ini, dia tetap saja mengurungkan niatnya yang menggoda itu. Reruntuhan itu ditinggalkan oleh seorang pria kuat di zaman dahulu. Hanya mereka yang mewarisi warisannya yang bisa masuk. Dengan kata lain, selain aku, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Sepertinya aku tahu bahwa Murong Yu juga berpikiran sama. Lao Yanglin segera memotong pikiran Murong Yu. Awalnya, Murong Yu tidak punya ide itu, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya menghilangkan ide itu. Setelah mengobrol dengan Lao Yanglin sebentar, Lao Yanglin tiba-tiba berkata, Murong Yu, biarkan aku pergi dari sini. Aku pergi. Murong Yu terkejut, baru saja pergi. Yanglin adalah teman lama pertama yang ditemuinya di alam suci, dan Yanglin yang lama banyak membantunya di awal. Dia berharap bisa bernostalgia dengan Yanglin yang lama. Yanglin pergi begitu cepat, yang benar-benar mengejutkannya. Aku telah naik ke alam suci untuk waktu yang lama, tetapi aku hampir tidak pernah berjalan-jalan di alam suci, kata Yanglin perlahan. Murong Yu juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan Lao Yanglin, jadi dia mengirim Lao Yanglin menjauh dari Hetu Luoshu setelah beberapa saat. Perjalanan ke makam suci ini, meskipun hanya di lantai 4 makam suci, panennya sangat besar. Dia tidak hanya mendapatkan rota langit cahaya ungu, tetapi jiwanya juga menerobos ke alam bintang 3. Yang terpenting adalah bahwa basis kultivasi akhirnya menerobos ke alam abadi dapat dibenarkan sebagai murid kuil luar kuil Zenwu. Memikirkannya, mata Murong Yu berkedip. Meskipun dia memenuhi syarat untuk menjadi kuil luar kuil Zenwu, dan bahkan murid kuil dalam, dia mengandalkan alat pemurnian dan kemampuan alkimianya.
Jika dia bergabung dengan kuil dalam kuil Zenwu saat itu, bahkan jika kemampuannya untuk memurnikan alat dan alkimia sangat menentang langit, dia pasti akan ditekan oleh murid-murid kuil dalam kuil Zenwu itu. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Namun, sekarang berbeda. Setelah Murong Yu bergabung dengan Aula Luar, bahkan jika murid-murid Aula Luar menekannya, dia tidak takut. Little Lolita dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja. Di pihak Ziking, tatapan mata Murong Yu melewati niat membunuh Shen Han. Bagi klan Feng yang sombong, dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik. Namun, dia masih belum memiliki kemampuan untuk mengguncang klan Feng dengan keras, setidaknya sampai dia menjadi murid dalam kuil Zenwu, atau bahkan calon kepala kuil-kuil Zenwu, sebelum dia dapat mengguncang klan Feng. Selain itu, meskipun Zhao Ziking sangat dibatasi di klan Feng, itu benar-benar aman. Dia tidak akan khawatir tentang keselamatan Zhao Ziking. Kembalilah ke kuil Zenwu terlebih dahulu, dan bergabunglah dengan Aula Luar. Tatapan mata Zhao Ziking sangat indah, dan dengan gerakan pikiran, Hetu Luoshu telah muncul di sebuah kota dekat kuil Zenwu, dan kemudian dia melangkah keluar dari sana. Alasan mengapa dia tidak langsung kembali ke halaman Yang Wu Feng sendiri adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Bayangkan seseorang yang masih berada di kerajaan suci naga hitam tiba-tiba muncul di kuil Zenwu. Bukankah ini memberitahu orang lain bahwa dia memiliki harta yang dapat langsung diteleportasi di udara? Setelah tinggal di kota ini selama beberapa hari, Murong Yu dengan angkuh kembali ke kuil Zenwu. Selain itu, Murong Yu sengaja berjalan-jalan di area murid tukang. Kakak senior Murong Yu, apakah kamu kembali? Apakah kamu ingin terus mengambil alih tugas memurnikan alat dan alkimia? Murong Yu muncul dan segera dikelilingi oleh murid tukang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua menatap Murong Yu dengan senyum menyanjung di wajah mereka. Melihat pemandangan ini, Murong Yu menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Sekarang, dia benar-benar telah meyakinkan murid tukang ini. Namun, murid tukang ini tidak berpengaruh padanya. Karena, setelah jangka waktu tertentu, sebagian besar orang ini akan terpisah dari kuil Zenwu. Tanpa mencapai alam abadi, mereka tidak akan lagi menjadi murid kuil Zenwu bersama dengan batas waktu 100.000 tahun. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan pernah mengumpulkan orang-orang ini ke dalam kekuatannya sendiri. Bahkan jika Anda ingin menang, Anda harus pergi ke belakang Aula Luar. Semuanya, saya akan tetap mengambil alih tugas memurnikan alat dan alkimia, kata Murong Yu sambil tersenyum, melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba sangat gembira. Hanya saja kata-kata Murong Yu dari belakang membuat hati mereka tenggelam ke dasar, namun, mulai hari ini dan seterusnya, saya hanya akan menerima misi di Aula Luar. Jadi, jika Anda ingin memurnikan alat dan alkimia, maka Anda akan menjadi murid Aula Luar sesegera mungkin. Apa, kakak senior Murong Yu telah mencapai alam abadi? Hanya beberapa tahun sekarang, mendengar kata-kata Murong Yu, murid-murid tukang di sekitarnya terkejut, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan mata ngeri. Ada pandangan yang luar biasa padanya. Murong Yu hanya tersenyum, lalu berjalan pergi, terbang lurus menuju Aula Luar. Dalam prosesnya, berita bahwa Murong Yu telah mencapai alam abadi tampaknya telah menumbuhkan sayap, dan menyebar dengan cepat di antara para murid tukang dan bahkan para murid Aula Luar. Banyak murid tukang merasa kasihan, tetapi segera mereka merasa lega. Bahkan jika Murong Yu belum mencapai alam abadi, ia masih dapat menjadi murid kuil luar kapan saja, ini adalah hal yang biasa. Berhenti. Murid tukang tidak dapat memasuki area Aula Luar, jika tidak masalah jika Anda membunuhnya. Hanya ketika Murong Yu mendekati area Aula Luar, sebuah raungan terdengar dengan keras. Kemudian, di depan Murong Yu, dua murid istana luar yang sombong muncul. Itu hanya abadi. Meskipun mereka semua adalah murid dari alam abadi, mereka adalah eksistensi dengan peringkat terendah di antara murid-murid Aula Luar. Namun, itu juga tidak dapat dicapai di hadapan murid-murid tukang. Oleh karena itu, mereka juga sangat sombong di hadapan murid-murid tukang, sombong dan angkuh, dan mereka tidak memperhatikan murid-murid tukang. Aku di sini untuk bergabung dengan Aula Luar, kata Murong Yu sambil menatap kedua Aula Luar dengan ekspresi datar. Auzu.com, alam abadi. Kedua murid itu saling memandang. Murid abadi yang berbicara sebelumnya berkata lagi, keluarkan token identitasmu. Murong Yu mengerutkan kening dan berbicara, hanya untuk mengeluarkan token identitas. Hah, kamu adalah Murong Yu. Ketika melihat token identitas Murong Yu, mata kedua murid abadi itu langsung meledak dengan dua sinar yang menyilaukan. Murong Yu yang pemberani, sudah berapa tahun kamu menjadi murid tukang? Kamu bahkan berpura-pura menjadi alam abadi untuk menipuku, mencoba bergabung dengan Aula Luar. Ketika aku membawamu, kamu akan diserahkan ke Aula hukuman untuk dihukum. Murid alam abadi lainnya berteriak dengan keras. Dengan suara, tangan besar itu terbanting keluar dan menghantam kepalanya ke arah Murong Yu. Mereka tentu tidak mengira alam milik Murong Yu itu palsu. Bagaimanapun, mereka bisa melihat alam milik Murong Yu yang tidak disamarkan dalam sekejap. Alasan mengatakan ini adalah karena mereka semua tahu sikap para raksasa di antara para murid Aula Luar terhadap Murong Yu. Jika mereka bisa memenangkan Murong Yu, mereka bisa mendapatkan pandangan yang berbeda dari para raksasa itu.
Pada saat itu, ayam itu akan mungkin menjadi burung phoenix. Melihat bahwa kedua murid penjaga gawang itu berani melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, mata Murong Yu memancarkan sedikit rasa dingin. Dengan mendengus dingin, dia tidak bergerak, hanya melangkah keluar dan menabrak lurus ke atas. Boom! Tangan besar dari pembangkit tenaga alam abadi itu langsung mencengkeram tubuh Murong Yu, dan kemudian suara keras meletus. Setelah suara keras itu, terdengar suara, klik, dan telapak tangan murid abadi itu, dan bahkan seluruh lengannya, meledak setiap inci. Kekuatan Murong Yu bahkan dapat membunuh seorang bijak kuno tingkat rendah, belum lagi murid ini hanyalah seorang abadi tingkat rendah. Dan, ini baru permulaan. Setelah kekuatan Murong Yu menghancurkan telapak tangannya, sosoknya langsung menabrak tubuh lawan. Klik, setelah suara singkat, murid abadi ini pingsan seperti takdir. Dampak besar padanya, tiba-tiba, seluruh tubuhnya retak seperti porselen, dan serangkaian luka yang mengejutkan muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur dalam bentuk yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, murid abadi lainnya terkejut. Dia tidak bereaksi sampai murid abadi itu jatuh ke tanah dengan keras, dan bumi tampak bergetar. Aku melihatnya menatap Murong Yu dengan niat membunuh dan matanya merah. Bajingan kecil, kau berani menyakiti murid istana luar, kau dikutuk untuk melakukan kejahatan berikut. Aku akan membunuhmu orang gila hari ini. Sambil berbicara, dia melangkah maju, menghancurkan kehampaan dengan pisau perang di tangannya, dan menebas ke arah Murong Yu dengan bilah cahaya yang menghancurkan dunia dan bumi. Murong Yu mencibir dan mengambil langkah juga. Tangan besar itu dengan ganas meraihnya, dan meraih cahaya pedang yang mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia dan menebas lawan. Melihat Murong Yu meraih cahaya pedangnya dengan tangan kosong, murid abadi ini tersenyum menyeringai. Dia tidak menyangka kekuatan Murong Yu begitu besar. Alasan mengapa dia mengalahkan murid abadi tadi adalah karena serangan diam-diamnya. Namun, pisau perang di tangannya adalah senjata suci tingkat tinggi miliknya, yang ditebas habis. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di alam abadi, dia tidak berani mengguncangnya, tetapi Murong Yu meraihnya dengan tangan kosong. Namun, murid istana luar negeri abadi itu tersenyum tegas, dan seringai di wajahnya berubah menjadi kengerian yang tak berujung. Klik, Murong Yu meraih cahaya bilah dengan satu tangan, dan cahaya bilah yang tidak bisa dihancurkan itu segera ditangkap dan meledak, menjadi kipas. Murid istana luar negeri abadi itu langsung terkejut. Tetapi pada saat ini, Murong Yu melakukannya lagi. Aku melihatnya menepuk telapak tangan dengan keras, dan di antara cahaya listrik dan api batu, kepala murid alam abadi itu telah ditampar dengan keras. Tiba-tiba, murid alam abadi itu merasa seperti gunung suci ditekan dengan keras padanya. Dia mengklik, setelah 2 klik tajam, kakinya terpental terpisah dari himpitan itu. Kemudian juli menekan ke bawah, dan seluruh tubuhnya tertembak dalam ke tanah, dengan hanya satu kepala yang terlihat di tanah. Hal-hal yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, berani mencegah murid tukang bergabung dengan aula luar. Itu mendinginkan hati murid tukang dan mencegah sekte menyerap bakat. Merupakan kejahatan besar untuk mengirimnya ke aula hukuman. Murong Yu pasti sudah mengancingkan topi besarnya, dan pada saat yang sama menginjaknya dengan satu kaki. Dengan puff kepala murid kuil luar itu juga terinjak ke kedalaman bumi. Mari kita lewatkan pelanggaran pertamamu saja. Aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara waktu dan tidak akan melaporkannya untuk sementara waktu. Tapi jangan biarkan aku mengetahui hal ini terjadi lagi, atau aku akan melaporkannya ke aula hukuman. Murong Yu terus mencibir, sementara sosoknya masih melayang pergi. Sebelum suaranya jatuh, dia sudah memasuki kedalaman aula luar.